Noviansa, mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Malang. Nomor PPG-nya 2011534838667, NIK-nya 223174707215, asal dari Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Prodinya prodi IPS. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dari materi tentang perdagangan internasional yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 6 Oktober 2022. Berikut adalah video yang sudah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Sehat? Sehat. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Kelasnya silakan, Oki untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kami akan mengabsen 17 ayat. Alfiatul Nabila, Ada. Amiyatul Soleha, Ada. Anissa Amelia, Ada. Alifatul Ramadhani, Ada. Deviana, Ada. Baikatul Soleha, Ada. Farah Wahidiyah, Ada. Ifratul Nahimah, Ada. Lailatul Mukarramah. Ada. Baik, selanjutnya sebelum pelajaran ini bisa dilaksanakan dengan baik, biar kita bisa ada sedikit santai dulu. Coba kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba aku silakan berdiri di depan. Kemudian sebagai dirijen. Coba yang lain semuanya berdiri. Berdiri ya. Gini lah. Silakan ini awal Pak. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, Adi. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ini masih diri. Coba kita selanjutnya biar lebih semangat lagi, kita tepuk PPK ya. Masih ingat ya? 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekali lagi ya. Tepuk PPK. Religius,
materi. Kalian masih ingat dengan materi kemarin tentang bentuk-bentuk globalisasi itu ada yang namanya apa? Perdagangan bebas. Kira-kira apa? Coba bisa jawab? Ya, artinya apa? Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan. Lanjut akan dibahas tidak lancar perdagangan internasional. Ya, jadi perdagangan bebas yang ada dalam bentuk globalisasi ini adalah bagian nanti dengan perdagangan internasional. Kenapa? Perdagangan bebas itu adalah perdagangan yang nantinya bisa berpengaruh terhadap perkembangan atau juga proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara terlebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, perdagangan bebas salah satunya merupakan bagian dari perdagangan internasional. Sebelum itu juga saya menyampaikan bahwa dalam pembelajaran ini juga ada tujuan pembelajarannya ya. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik dengan bertanggung jawab dapat menganalisis faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional yang terjadi di kehidupan nyata. Kemudian melalui studi literasi pustaka dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat terampil menyusun hasil faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional yang terjadi di kehidupan nyata. Yang ketiga, dengan percaya diri dan bertanggung jawab, peserta didik dapat mempresentasikan hasil pemecahan faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional yang terjadi di kehidupan nyata. Nah, selanjutnya Pak Rian akan menayangkan sebuah video yang nanti video ini berisi tentang materi. Nanti kalian bisa menanyakan atau bertanya atau memberikan tanggapan dari video ini tentang ekspor impor. Potensi ekspor ikan lele. Lele memiliki kandungan yang kaya akan nutrisi seperti omega 3, vitamin D, dan vitamin B. Karena hal itu, banyak peminat lele di pasar global. Selain ekspor lele dalam bentuk langsung, sejumlah UMKM telah mengolah lele menjadi abon, keripik kulit, dan nugget yang berhasil menembus pasar Eropa, Rusia, dan juga Jepang. Peminat daun kelor yang sangat tinggi. Permintaan dunia terhadap daun kelor ini sangat tinggi karena daun kelor mengandung nutrisi dan berbagai kandungan gizi lainnya. Pasokan daun kelor terhadap dunia yaitu ada 80% berasal dari India. Akan tetapi kualitas daun kelor Indonesia jauh lebih baik daripada India. Siapa kira-kira yang ingin menanggapi video tadi? Adakah yang ingin ditanyakan dari video tadi? Bisa ditulis di sini. Nanti temannya bisa menjawab. Ya, apa pertanyaan dari kalian? Jadi ada yang ingin menanggapi video? Ayo, ya silakan. Siapa namanya? Pak Ikya. Oke, baik, coba ke depan untuk menanggapi dari video tadi. Nah, kalian perhatikan juga pertanyaan dari teman ini. Nanti mungkin kalian bisa menjawab pertanyaan dari temannya dari mengamati video tadi. Ya. Pertanyaan itu apa alasan suatu negara melakukan ekspor? Kemudian ada yang menanggapi lagi tentang pertanyaan dari video? Kira-kira ada? Oke. Siapa? Naila ya. Silakan. Dari kelompok TikTok ingin memberikan tanggapan dari video tadi. Silakan.
mengapa harga barang yang dijual di negara lain mahal ya? Begitu ya nilainya. Ya. Padahal di Indonesia itu murah. Mungkin ada lagi mungkin? Dan ada mungkin? Ada? Ada? Oke, silakan. Silakan. Coba ditulis kira-kira apa pertanyaannya. Apa manfaat melakukan ekspor? Itu ya. Oke, baik. Dari pertanyaan ini coba kalian kira-kira apa? Bisa jawab nggak? Dari satu apa alasan satu negara melakukan ekspor? Yang kedua mengapa harga barang-barang dijual di negara lain mahal padahal di Indonesia murah? Yang ketiga apa manfaat melakukan ekspor? Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kira-kira? Ayo. Oke. Menyebutkan nama kemudian dari kelompok apa? Dilihat. Saya berkepentingan dari kelompok itu ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Iya, silakan. Menurut saya, mengapa suatu negara melakukan ekspor? Karena negara yang melakukan ekspor ingin memenuhi kebutuhan negaranya. Oh, jadi mereka melakukan ekspor ingin memenuhi kebutuhan negaranya karena mungkin tidak ada di negaranya ya. Oke. Terima kasih tepuk tangan untuk hasil dari kelompok itu. Nomor 2 dan 3 kira-kira ada yang bisa jawab? Silakan. Tidak usah takut ya. Berani berpendapat ya. Apa kira-kira? Oke. Baik, namanya siapa? Saya bernama Netik dari kelompok Instagram. Ya. Menurut saya karena perbedaan sumber daya alam yang sangat berbeda sehingga harganya lebih mahal dibandingkan Indonesia. Oh, jadi karena di sana itu apa ya? Perbedaan apa? Perbedaan sumber daya alamnya yang mungkin sedikit di sana, kemudian ketika dijual ke luar negeri harganya lebih mahal dibandingkan di Indonesia. Tangan untuk siapa namanya juga? Nah, yang ketiga kira-kira ada yang bisa jawab ini tentang apa manfaat melakukan ekspor? Ayo, siapa? Oke, namanya siapa? Nama saya Siti Lydia dari kelompok Bukhari. Iya, kira-kira apa? Oh iya. Menurut pendapat saya, manfaat melakukan ekspor adalah kebutuhan masyarakat di suatu negara dapat terpenuhi. Oh, jadi ketika kita melakukan ekspor ke suatu negara yang kita kurang bahan itu kita terpenuhi ya kebutuhannya masyarakatnya ya terutama ya. Baik, tepuk tangan untuk siapa? Iya. Baik sekali terhadap pertanyaannya dan jawabannya juga ya. Jadi benar. Jadi apa yang menjadi ekspor dan impor itu bagian dari faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional ya. Jadi ada berapa itu? Ada 5 faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Dengan nomor 56. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara berbeda. Yang tadi bagaimana seperti air kelapa ya, yang kita itu limbah di video tadi, tapi kemudian jadi mahal di luar negeri. Nah, mungkin di Inggris dan juga di Belanda karena di sana kan iklimnya subtropis sehingga kemudian hawanya dingin dan tidak cocok ditanami kelapa, padahal itu dibutuhkan mungkin untuk makanan dan lain-lain. Atau mungkin perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia itu mempengaruhi juga terhadap perdagangan internasional ya. Contohnya kayak kita yang sumber daya manusianya masih tidak terlalu tinggi, jadi seperti kebutuhan seperti kendaraan-kendaraan dari berbagai negara kita ekspor dari luar negeri seperti Jepang dan Amerika. Atau mungkin juga perbedaan ilmu pengetahuan teknologi ya, apalagi zaman sekarang ini ya, teknologi itu canggih-canggih ya, bisa dilihat dari mana dari berbagai macam hal atau barang, baik itu sifatnya itu internet maupun juga barang itu berasal
Di luar negeri yang sifatnya teknologi tinggi, seperti kendaraan, laptop, itu kan merek-mereknya dari luar semua ya. Itu kan bukan merek kita. Jadi akhirnya apa, membuat perbedaan untuk pengetahuan. Akhirnya kita melakukan perdagangan internasional agar kita memiliki barang-barang yang berasal dari luar negeri. Kemudian yang D, perbedaan budaya suatu bangsa juga mempengaruhi. Ya. Kayak tadi kan kamu lihat tampah ya, tampah itu ya yang kalian buat apa? Lalu beras ya. Kalau di pasar berapa harganya? 3.500, 10.000 ya. Sekarang berapa tadi? 4 juta? 200. Mahal sekali ya. Kenapa? Orang sana tidak bisa buat seperti itu. Jadi akhirnya sumber daya dari suatu bangsa itu bisa membuat apa? Ketika dijual harganya lebih mahal. Kemudian di Bali itu kan juga banyak lukisan, banyak juga karya seni patung-patung. Nah itu kan nanti ketika dijual ke luar negeri, diekspor ke luar negeri harganya mahal. Yang E, perbedaan terkait dengan upah dan biaya produksi juga bagian dari perdagangan internasional. Baik, selanjutnya kalian sudah membagikan LKPD yang sudah saya bagikan kepada kalian. Coba kalian kerjakan itu per kelompok, diskusikan dengan temannya. Nanti kemudian kalian presentasikan di depan ya. Nanti ada yang menanggapi ya tentang dua permasalahan itu ya. Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit ya. Silakan kerjakan. Ya, mulai. Silakan. Ya, silakan dikerjakan. Saya akan melakukan pengamatan kepada kalian. Silakan dikerjakan. Mungkin kalau tidak paham bisa tanya ke Pak Rian ya. Waktunya 15 menit. Kelompok pertama, saya akan menunjuk kelompoknya YouTube untuk menunjukkan, silakan ya. Untuk permasalahan yang pertama, silakan menunjukkan tangan untuk kelompok. Silakan itu untuk presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok YouTube ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nomor 1, berdasarkan artikel di atas, apakah yang menjadi faktor terjadinya perdagangan internasional? Jelaskan menurut pendapat kelompokmu. Menurut kelompok kami, faktor yang menyebabkan perdagangan internasional dan artikel tersebut adalah faktor perbedaan budaya bangsa. Karena perbedaan budaya, hal itu terjadi. Batik yang menjadi karya seni budaya bangsa dalam proses pembuatannya tentu banyak dikuasai oleh pengrajin yang ada di Indonesia dan tidak banyak dikuasai oleh negara lain, sehingga batik jarang terdapat di negara lain. Oleh sebab itu, harga batik menjadi bernilai. Keras ya. Menurut pendapat kelompokmu, apa yang menyebabkan batik Indonesia banyak diminati pasar global di kancah internasional? Menurut kelompok kami, yang mengatakan batik diminati pasar global adalah karena batik memiliki nilai keindahan yang tinggi sehingga diminati oleh masyarakat di sebagai negara. Dan keindahan yang tinggi yang menyebabkan batik dihargai dengan harga yang cukup mahal. Yang
kecamatan 3 mungkin. Oke. Nomor 3. Menurut pendapat kelompokmu apa dampak dari diminatinya bagi Indonesia di pasar global bagi perekonomian di Indonesia? Menurut kelompok kami, dampak diminatinya bagi di pasar global bagi perekonomian Indonesia adalah memberikan pendapat kepada pengrajin batik di Indonesia, karena dengan banyaknya permintaan batik oleh negara-negara asing membuat pengrajin batik kebanjiran job, dan tentu saja pengusaha batik menambah karyawan sehingga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Ya, itu jawaban dari permasalahan 1 dari kelompok YouTube. Nah, kira-kira ada yang menanggapi atau menambahkan dari permasalahan yang dipecahkan oleh kelompok YouTube? Kira-kira? Baik, silakan. Ini dari kelompok apa? TikTok. Namanya siapa? Kemudian kenalkan namanya dan kelompok. Ya. Perkenalkan, nama saya Nagia Rafa. Ada kelas ya? Perkenalkan, nama saya Nagia Rafa dari kelompok TikTok. Ya. Menurut kelompok kami, faktor penyebab kerjasama internasional dari kebijakan tersebut adalah faktor sumber daya manusia, karena meskipun di negara sana banyak negara maju dengan kemajuan iptek yang maju atau upskilling atau kemampuan membuat batik yang merupakan warisan leluhur yang tidak semua bisa dilakukannya, maka orang-orang luar negeri lebih berminat dengan batik produk asli Indonesia. Ya, jadi itu jawaban dari kelompok TikTok ya, bagaimana batik itu menjadi sesuatu yang berharga. Oke, selanjutnya yang nomor 2, kira-kira ada yang menanggapi dari kelompok mana? Ada? Siapa? Oke, dari kelompok apa di Facebook, namanya siapa? Ya. Anggapan dari kelompok kami adalah penyebab batik banyak diminati oleh banyak orang di berbagai negara, karena nilai seni dan keindahan yang dimiliki dari batik sendiri itu. Kayu batik bisa dijadikan menjadi berbagai jenis pakaian seperti kemeja, rok, dan lain-lain lagi. Jadi batik itu kan indah ya, jadi selain indah juga bisa digunakan atau dibuat berbagai macam pakaian hingga kemudian disukai oleh berbagai negara. Itu ya jawabannya. Tangannya untuk kelompok tersebut. Ya, hadiahnya saya akan kasih tadi yang sudah bisa jawab dari kelompok TikTok ya, tadi si Naila dan satu lagi siapa? Mufiro. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Kira-kira ada yang bisa jawab? Oke. Dari kelompok mana ini? Kelompok Mobile Legends. Ya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Putu Laksana dari kelompok Legends. Ya, kan? Menurut kelompok kami, dampak batik bagi perekonomian Indonesia akan lebih mengenalkan batik di kancah internasional lewat media sosial, sehingga banyak wisatawan yang datang ke Indonesia membeli batik di toko-toko kain dan pakaian, sehingga menambah penghasilan masyarakat dari menjual batik. Jadi dengan adanya batik ini menambah penghasilan masyarakat ya. Oke, pertama untuk ya. Oke, selanjutnya kita beri aplaus untuk kelompok. Ada yang lain? Ada yang lagi mungkin? Tidak ada. Ada yang lain? Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kita presentasi yang permasalahan 2. Saya akan tunjuk kelompok Instagram. Silakan maju ke depan. Tangan untuk kelompok Instagram. Kami dari kelompok Instagram akan mempresentasikan permasalahan 2 tentang Indonesia Jepang yang perkuat kerjasama industri
industri otomotif dan digital. Berdasarkan artikel di atas, apakah yang menjadi faktor terjadinya perdagangan internasional di bidang otomotif digital antara Indonesia dan Jepang? Menurut pendapat kelompok kami, penyebab perdagangan internasional di bidang otomotif antara Indonesia dan Jepang karena Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya di bidang otomotif karena kualitas sumber daya alam atau SDM-nya yang masih rendah, makanya kemudian bekerja sama dengan yang merupakan negara maju di bidang otomotif. Yang kedua, apa kira-kira teman-teman? 2. Menurut pendapat kelompokmu, apa manfaat yang didapat oleh kedua negara dari kerjasama internasional antara Jepang dan Indonesia? Menurut pendapat kelompok kami, manfaat yang didapat dari kerjasama di bidang otomotif antara Jepang dan Indonesia adalah masyarakat Indonesia akan mudah melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dengan memakai kendaraan dari Jepang tersebut. Selain itu, kita juga dapat mengenal merek-merek kendaraan yang bagus dari Jepang seperti Yamaha, Honda, Kawasaki, dan Mitsubishi. Nomor 3, bagaimana cara yang bisa dilakukan agar industri otomotif bisa bersaing dengan industri otomotif di luar negeri, terutama Jepang? Menurut kelompok kami, cara agar otomotif di Indonesia bisa bersaing dengan negara luar adalah meningkatkan sumber daya manusia SDM dengan cara mengirimkan orang-orang yang pintar di bidang otomotif dengan belajar teknologi otomotif di Jepang. Kemudian setelah kembali dari Jepang bisa dikembangkan untuk kemajuan industri otomotif Indonesia. Ya. Tangan kelompok sudah. Oke. Tangan untuk kelompok selanjutnya. Selanjutnya kira-kira ada yang menanggapi tentang presentasi dari kelompok Instagram ini tentang permasalahannya yang dibahas? Ada? Baik, kelompok Free Fire. Coba, apa kira-kira? Sebutkan nama dan kelompoknya apa? Perkenalkan, nama saya Sintur Aji, saya dari kelompok Free Fire. Tambahan dari kelompok kami bahwa penyebab Indonesia melakukan perdagangan dengan Jepang di bidang otomotif adalah karena kita belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat barang yang banyak, bermutu dan efisien di bidang otomotif. Maka kemudian kita mengekspor kendaraan otomotif berkualitas dari Jepang. Jadi karena kita tidak punya SDM yang bagus, kita masih mengekspor dari luar ya. Kita tidak bisa membuat produk barang yang banyak. Jadi kita masih kerjasama dengan negara lain agar kebutuhan transportasi kita terpenuhi. Ya. Karena untuk kelompok saya, ada di kali sudah terjawab. Selanjutnya nomor 2. Ada yang ingin menanggapi atau memberikan masukan? Oke. Dari kelompok mana? Oh, kelompok Mobile Legends. Silakan. Bukan nama dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Sarah dari kelompok Mobile Legends. Ya, coba. Apa? Menurut kelompok kami, manfaat dua negara antara Jepang dan Indonesia di bidang otomotif adalah Jepang dapat menjual barang-barang otomotif dari pabriknya di Indonesia sehingga mendapatkan uang dari penjual kendaraan otomotif tersebut dan Indonesia mendapatkan kendaraan berkualitas dari Jepang. Oh, jadi hubungan timbal-baliknya Jepang dapat uang dari Indonesia ketika menjual produk itu, kemudian untuk Jepang dapat uang, kalau Indonesia dapat kendaraan yang berkualitas dari Jepang sendiri. Oke. Bagus sekali jawabannya, mungkin betul ya kira-kira ya? Ini jawab kamu karena bisa menjawab ya. Baik, selanjutnya yang ketiga mungkin ada yang menanggapi? Mungkin silakan. Oke, silakan. Tolong. Menurut kelompok kami, cara agar otomotif Indonesia bisa bersaing dengan negara maju yang lain adalah membuat inovasi di bidang otomotif lewat sekolah-sekolah SMK dan perguruan tinggi di industri otomotif dan teknologi dunia yang dikeluarkan. Nah, jadi agar bisa maju kita berinovasi dengan menggalakkan di SMK untuk membuat teknologi baru yang nantinya bisa bersaing dengan produk-produk dari luar, gitu ya.
Pertanyaan jawabannya itu biasa sekali dari Kementerian para panitia. Dan juga sekali lagi pertanyaan untuk kelompok Instagram. Ya. Baik, selanjutnya tidak menghasil KPD, kalian akan melakukan refleksi tentang pengetahuan yang kalian dapat pada hari ini dengan cara game ya, dengan metode talking stick ya. Nanti ada suara dengan tongkat ini dari sini ya, nanti bergerak. Ketika ada suara berhenti, kalian bisa langsung ke mengambil pertanyaannya di sini, di rumah pertanyaan ini ya. Nanti di sini isinya pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab dari materi yang kita terangkan hari ini ya, dengan lagu ya. Langsung digeser ya. Siapa? Naila tadi, coba Naila ke depan. Ya. Naila tadi yang tadi bukan milik Naila, oke? Coba. Sekarang Naila coba ambil pertanyaannya di sini. Nanti bisa jawab. Dan kalau Naila salah jawabannya nanti kalian siap-siap untuk menjawab dari pertanyaan dari yang tadi Naila. Ini coba. Kemudian kamu sebutkan apa pertanyaannya? Sebutkan salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Kamu tahu apa? Faktor pendorongnya? Kan tadi belum? Tahu? Tahu enggak? Enggak. Ada yang bisa jawab kira-kira apa? Oke. Hoi. Apa? Hoi. Kira-kira apa? Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, salah satunya perbedaan ilmu pengetahuan teknologi itu. Oke. Karena Hoi bisa menjawab, dikasih hadiah. Ya, terima kasih. Jawaban pertama untuk Naila dengan sebagiannya silakan dari teman-teman. Dan yang bisa jawab dapat hadiah dari. Oke. Sekali lagi ya. Jatuh ya. Namanya siapa? Tidak, coba ini. Ya, tidak apa jawabannya. Atau pertanyaannya. Ya, coba sebutkan. Pertanyaannya apa? Saya jawab berhadiah. Yuk. Proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan disebut Apa? perdagangan internasional. Betul? Yang tidak bisa menjawab secara nasional ya. Saya kasih hadiah juga ke kalian ya. Silakan. Dimasukan tangan untuk tidak. Dua pertanyaan sudah terjawab. Oke, silakan. Maju ya. Silakan. Devi, ambil pertanyaannya di sini. Hadap sini, kemudian dijawab dibaca dulu pertanyaannya yang keras. Mengirim atau menjual barang ke negara lain disebut Apa? ekspor. Ekspor atau impor? Ekspor. Jawabannya apa tidak? Betul. Untuk Devi. Menjawab yang saja. Pertanyaan yang Devi. Nah, kira-kira menurut kalian pembelajaran hari ini yang menyenangkannya di bagian mana? Coba. Negasi, apa lagi? Ya.
menyenangkan ya dengan game-game tadi dan juga aplikasi tadi ya? Baiklah, selanjutnya kita membuat kesimpulan. Apa kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembelajaran hari ini? Dari kalian ada yang bisa? Kesimpulannya apa kira-kira? Ada? Oh, ada. Dari kelompok apa ini? Cukup si siapa? Si Alfi, coba. Kira-kira Alfi apa? Kesimpulan ya. Kesimpulan yang bisa didapat dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan, menurut saya kesimpulan dari pembelajaran ini adalah dengan mengetahui tentang faktor yang mendorong perdagangan internasional, kita bisa mengetahui kekurangan bangsa kita dalam menghasilkan suatu barang untuk masyarakat. Dan negara kita kaya akan sumber daya alamnya, sehingga negara lain mengekspor dari negara kita. Ya, oke. Itu kesimpulannya ya. Tangan Alfi. Ya. Oke. Baiklah, jadi kesimpulan dari pembelajaran ini bahwa dalam perdagangan internasional kita bisa mengetahui yang arti tadi bahwa kita bisa mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan bangsa kita dalam membuat suatu barang. Nah, manfaatnya apa nanti? Ketika kita sudah bisa mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan bangsa kita dalam membuat suatu barang untuk masyarakatnya dan tidak bisa terpenuhi, maka kita bisa melakukan kerjasama dengan negara lain. Dengan melakukan itu kita bisa tahu atau kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi tadi karena kita kekurangan SDM-nya kurang, membuat produk yang tidak canggih itu sulit sekali, maka kita bisa kerjasama dengan negara lain. Itu manfaatnya yang bisa kita peroleh dengan adanya perdagangan internasional. Baik, selanjutnya itu tugas rumah kalian kerjakan buat paketnya halaman 179 ya, nanti dikerjakan ya buku tugas. Baik, selanjutnya pelajaran sudah habis, coba kita akhiri pelajaran hari ini. Silakan Alfi untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Sebelum belajar diakhiri, berdoa mulai. Amin.